lagi bersama aku Safina Aurelia dan kali ini aku akan mereview 5 makanan dari 5 provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada makanan dari Sulawesi Tenggara. Nah, yang pertama ada makanan yaitu ikan dole. Ikan dole merupakan sajian khas lokal asal Buton yang memadukan ikan dengan kelapa yang diolah menjadi perkedel. Mulanya, ikan tenggiri ditumbuk halus, dicampur dengan parutan kelapa dan telur, kemudian digoreng berbentuk segitiga. Selain itu, bisa juga bahan dasar ikan tenggiri yang dibalut dengan kegurihan santan dan digoreng renyah dengan minyak panas sehingga mengeluarkan aroma bawang yang khas. Yang kedua, ada parende. Ikan parende adalah jenis makanan yang cukup terkenal di Wakatobi, wilayah perairan Wakatobi yang cukup panjang. Sangat kaya akan berbagai jenis ikan. Namun, untuk membuat ikan parende, masyarakat di sana biasanya menggunakan ikan kakap merah. Melihat sajiannya, masakan ikan parende lebih mirip sop ikan yang bisa ditemui di Jawa. Mungkin yang menjadi spesial untuk menu ikan parende yakni memilih ikan kakap merah. Yang ketiga, ada sate gogos. Sate gogos memiliki rasa yang unik dan tentunya lezat untuk disantap. Perbedaan sate gogos dan sate yang lain adalah karena sate ini menggunakan olahan kerang dan ditusuk menggunakan bumbu serta dibakar di atas arang. Selain itu, penyajian sate gogos ini juga cukup unik karena disajikan dengan bumbu rempah pilihan, bumbu sambal pedas, dan bumbu baca manis. Yang keempat adalah lapa-lapa. Lapa-lapa merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara yang mirip dengan lontong atau ketupat. Makanan ini memiliki bentuk panjang dan lonjong yang dibungkus dengan jamur segar. Lapa-lapa terbuat dari beras yang dicampur dengan santan dan dikukus setengah matang. Lalu, lapa-lapa akan dibungkus dengan jamur dan diikat agar tidak tumpah. Makanan ini akan direbus hingga matang dan disajikan dengan ikan asin serta pilihan olahan makanan lainnya. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, makanan dari Sulawesi Tenggara yaitu karasi. Makanan khas Sulawesi Tenggara ini memiliki cita rasa yang manis. Makanan ini berbahan dasar jagung muda yang dicampur dengan gula merah cair atau gula bon lonsa. Namun, ada juga karasi yang dicampur dengan gula pasir dan tepung beras. Karasi juga memiliki keunikan dari segi bentuk karena dicetak menggunakan batok kelapa. Setelah dibentuk, makanan ini akan digoreng di minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Setelah matang, karasi siap dihidangkan sebagai kudapan yang lezat. Lanjut, provinsi yang kedua yaitu Maluku Utara. Makanan pertama dari Maluku Utara yaitu papeda, termasuk salah satu makanan pokok masyarakat Maluku. Bahan dasar papeda adalah tepung sagu yang diolah sehingga menjadi kental dan lengket. Karena rasanya tawar, papeda cocok dikombinasikan dengan aneka lauk. Papeda memiliki kandungan serat yang tinggi, tetapi rendah kalori. Hal ini membuat papeda menjadi makanan pokok yang mengenyangkan dan menyehatkan. Yang kedua, ada gatang kenari. Gatang kenari merupakan salah satu kuliner paling nikmat di Maluku dengan bahan dasar kepiting darat. Menurut warga setempat, kepiting darat ini mempunyai rasa yang lembut juga gurih ketimbang jenis kepiting lainnya. Selain nikmat, gatang kenari juga dikenal kaya manfaat, termasuk kaya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gatang kenari juga dimasak khusus dengan rempah yang menjadikannya menggugah selera. Bisa pula disajikan dengan kuah asam manis yang nikmat. Yang ketiga, ada kasbi komplet. Kasbi bagi rakyat Maluku kerap menjadi makanan pokok sebab singkong mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Asupan makanan tinggi karbohidrat kabarnya membuat metabolisme tubuh makin lancar. Belum lagi penambahan sayur atau lauk yang pas hingga mampu menambah jumlah asupan nutrisi lainnya.
Cara pembuatan kasbi ini ialah dengan cara merebusnya terlebih dahulu. Jika telah matang, maka bisa ditambahkan sayur berupa jantung pisang, bisa pula tumisan daun pepaya, kohu-kohu ikan, puri, maupun ikan bakar rica. Yang keempat, ada ikan cakalang atau tuna asar. Kuliner ikan asli Maluku ini diolah dengan teknik pengasapan. Biasanya ikan yang dipakai adalah jenis ikan cakalang serta tuna. Banyak yang bilang jika kedua ikan ini akan awet ketika diasapi, serta membuat tekstur rasanya begitu khas. Ikan cakalang dan tuna populer dengan kandungan gizi yang lengkap, diantaranya kalsium, vitamin, hingga protein tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ikan asap makin nikmat disantap dengan nasi hangat, sambal kolo-kolo ataupun colo-colo serta kerupuk. Dan yang terakhir ataupun yang kelima ada sambal kolo-kolo ataupun sambal colo-colo. Sambal kolo-kolo nyaris tak pernah absen dalam setiap kuliner khas Maluku Utara, terutama untuk menemani hidangan lauk ikan bakar, ikan asap, atau ayam. Sambal ini memiliki rasa yang sangat pedas, dibuat dari cabai rawit berserta bawang merah, bawang putih, tomat muda yang semua dirajang kecil-kecil. Semuanya tidak dimasak dan tidak diulek, hanya dipotong mentah dan diaduk menjadi satu. Terakhir, sambal ini dibumbui garam, air perasan jeruk limau atau nipis, serta disiram minyak. Variasi sambal ini bisa ditambah kecap, ditaburi kenari, dan kemangi. Lanjut, provinsi yang ketiga yaitu Nusa Tenggara Timur atau NTT. Makanan yang pertama dari NTT yaitu kolo. Kolo merupakan makanan khas Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari beras yang dimasak dengan menggunakan batang bambu. Hidangan ini juga kerap disebut dengan nasi bakar khas NTT. Disebut demikian karena dalam proses memasaknya dengan cara dibakar, biasanya nasi bambu ini dihidangkan saat syukuran menyambut musim panen. Yang kedua, ada karmanaci. Karmanaci merupakan makanan khas dari Nusa Tenggara Timur yang tergolong favorit dan populer. Karmanaci sendiri terdiri dari daging sapi cincang yang ditumis dengan bumbu dan rempah-rempah khas NTT. Namun, sebelum ditumis, daging sapi ini direbus dulu dengan rempah, garam, gula, dan bumbu lain. Makanan ini memiliki cita rasa asam dan manis yang bisa menggugah selera makan kamu. Nah, yang ketiga ada daging belacang. Daging belacang adalah makanan khas Nusa Tenggara Timur yang hampir semua seperti rendang, daging khas Padang. Namun, keduanya memiliki resep dan cara pengolahan yang sangat berbeda. Daging belacang terbuat dari daging sapi yang dipadukan dengan bumbu lokal sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat dan istimewa. Yang keempat ada lawar ikan. Lawar ikan adalah salah satu hidangan khas Nusa Tenggara Timur yang berbahan dasar ikan teri mentah. Namun, sebelum diolah, ikan teri akan dibersihkan terlebih dahulu, lalu direndam dalam campuran cuka dan juga jeruk nipis. Jika warna ikan sudah berubah menjadi putih susu, maka ikan sudah bisa dikonsumsi. Dan yang terakhir ataupun yang kelima ada tumis bunga pepaya. Tumis bunga pepaya termasuk makanan unik dari Nusa Tenggara Timur yang sedikit mirip dengan rumpur rampe. Bahan utamanya sendiri terdiri dari bunga pepaya dan daun singkong. Namun, hidangan ini ada tambahan ikan teri sebagai pelengkapnya. Tumis bunga pepaya bisa dihidangkan sebagai pendamping sei sapi atau daging asap khas NTT dan ditambah dengan sambal luwak sehingga akan bertambah sedap. Lanjut ke provinsi yang keempat yaitu 5 makanan khas Papua. Yang pertama ada keladi tumbuk. Keladi tumbuk terbuat dari talas yang direbus lalu ditumbuk hingga halus. Rasanya tawar dan lembut layaknya bubur. Makanan khas Papua satu ini biasanya disajikan dengan sayur pakis lodeh, ikan suwir asap, dan sambal sehingga menciptakan cita rasa yang unik dan gurih dari sajian sayur lodeh dan ikan suwir.
Makanan ini kaya akan nutrisi dan cocok dikonsumsi bagi Anda yang sedang diet karena rendah gula dan karbohidrat. Yang kedua, ada Aunupe Habre. Aunupe Habre terbuat dari olahan ikan cakalang atau bisa juga menggunakan ikan tongkol atau ikan tuna dengan resep sederhana yaitu garam, air, dan dibaluri dengan asam jawa lalu dibungkus menggunakan daun talas. Setelah semua bumbu meresap, lalu makanan khas Papua ini dikukus hingga matang. Aunuve Habre khas Papua ini memiliki rasa yang unik dan sangat nikmat. Yang ketiga ada norohombi. Norohombi merupakan salah satu makanan tradisional Papua yang terbuat dari tepung sagu, parutan kelapa, udang kering yang dimasak di atas daun pisang. Rasanya yang unik dan nikmat membuat norohombi khas Papua ini menjadi makanan yang paling banyak digemari masyarakat di sana. Yang keempat ada ikan bakar colo-colo ataupun kolo-kolo. Makanan khas Papua, ikan bakar kolo-kolo ataupun colo-colo memiliki bahan utama ikan kue, bawal atau tongkol. Namun biasanya menggunakan ikan dabu-dabu yang dibakar dan disajikan dengan sambal colo ataupun kolo yang ditaburi di atas ikan. Rasanya yang pedas dari campuran bawang merah, cabai rawit, tomat muda, dan perasan jeruk nipis yang akan terasa nikmat jika disantap dengan nasi hangat. Dan yang terakhir ataupun yang kelima ada kepiting karaka. Kepiting karaka merupakan kepiting besar yang mudah ditemui di muara sungai sekitaran Kabupaten Mimika. Masyarakat Papua bisa menyebutkan dengan karaka yang biasanya diolah dengan bumbu khas Papua. Biasanya masyarakat sekitar mengolahnya dengan cara ditumis rasa daging kepiting yang lezat. Provinsi yang terakhir ataupun provinsi yang kelima yaitu Bengkulu. Makanan pertama dari Bengkulu yaitu lema. Lema adalah rebung, umumnya diolah menjadi sayuran dan atau isian dari lumpia. Di Bengkulu, rebung justru difermentasi dan kemudian diolah menjadi makanan bernama lema. Sebelum difermentasi, rebung akan dicincang halus dan dicampur dengan potongan ikan air tawar. Setelah tercampur, adonan rebung dan ikan air tawar itu akan dimasukkan ke dalam wadah berlapis daun pisang. Lalu wadahnya ditutup rapat dan dibiarkan sampai 3 hari. Nah, makanan yang kedua yaitu manisan terong. Di Bengkulu ada satu manisan berbahan dasar tidak biasa, yaitu manisan terong. Masyarakat Bengkulu sering menyebut manisan ini dengan sebutan kurma Bengkulu karena tampilannya yang mirip dengan kurma. Terong yang dipakai pada manisan ini adalah terong ungu yang direndam air kapur sirih yang sudah diberi gula. Proses perendaman akan dilakukan selama 3-5 hari sampai tekstur terongnya lebih kenyal. Nah, yang ketiga yaitu kue siput. Jangan mengira kalau kue ini terbuat dari siput. Nama kue ini sendiri diambil dari bentuk kuenya yang mirip dengan siput. Kue ini dibuat dari adonan tepung gandum yang diberi isian kacang, lalu digulung dengan bentuk seperti siput dan digoreng hingga kecoklatan. Yang keempat ada gulai pisang. Gulai umumnya dibuat dari daging ayam atau sapi. Di Bengkulu, gulai justru dibuat dari pisang. Sebelum diolah menjadi gulai, pisang akan dilepaskan dari kulitnya dan dimasak bersama bumbu yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti bawang merah, bawang putih, santan, lokan ketumbar, kelapa goreng, dan cabai. Gulai ini cocok menjadi alternatif untukmu yang bosan dengan gulai berbahan dasar daging. Yang terakhir ataupun yang kelima ada bubur sekoi. Selain manisan dan gulai, Bengkulu juga punya bubur dengan bahan tidak biasa, yaitu bubur sekoi. Sesuai namanya, bubur ini dibuat dari sekoi atau biji jewawut yang sering dijadikan alternatif pengganti beras. Biji tersebut lalu dicampur dengan berbagai bahan seperti gula merah, santan, dan tepung kanji. Makanan ini punya cita rasa manis dan gurih serta kaya nutrisi. Nah, itu dia 5 makanan dari 5 provinsi yang unik yang berada di Indonesia. Sekian dari saya, Safina Auralia, pamit, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!